Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Para pendengar Radio Roja Pontianak 94.7 FM, kaum muslimin dan muslimat yang senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kembali lagi bersama kami di program Sahur Bareng Radio Roja Pontianak, yang dimana pada subuh ini kita akan mendengarkan kajian dengan tema kedudukan istighfar, yang insya Allah akan disampaikan oleh Al-Ustadz Abu Zakaria Ardes Hafizullah Ta'ala. Kajian ini juga bisa disimak di Instagram kami @Radio Roja Pontianak 94.7 FM. Insya Allah di akhir sesi kita akan membuka sesi tanya jawab bagi jamaah yang ingin mendengar, dan bagi jamaah yang ingin bertanya bisa langsung menghubungi di nomor WA kami di nomor 08944 Kami ulangi sekali lagi, bagi jamaah yang ingin bertanya bisa menghubungi kami di nomor WA 08944 Alhamdulillah kita telah hubung langsung dengan Al-Ustadz. Kepada Al-Ustadz, tafadhal mashkura. Tafadhal Al-Ustadz, tafadhal mashkura. Kepada Al-Ustadz, tafadhal mashkura. Ustadz, Naam, baik. tafadhal mashkura, Ustadz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah azza wa jalla, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para pemirsa sekalian,
kaum muslimin dan kaum muslimah dimanapun berada. Alhamdulillah, tentunya yang pertama-tama kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan karunia serta limpahan kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dengan kenikmatan-kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah, sampai hari ini kita telah memasuki hari ke-19 di bulan Ramadan tahun 1442 Hijriah. Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kesempatan, memberikan kemudahan, memberikan kekuatan kepada kita semua, sehingga kita masih dapat untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masih dapat melaksanakan puasa Ramadan, dan kita pun masih dapat melaksanakan ibadah-ibadah yang lainnya yang kita kerjakan di dalam bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan dan penuh dengan kemuliaan ini. Dan tentunya harapan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar apa yang telah kita usahakan selama ini, apa yang telah kita lakukan selama ini dari peribadahan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan dan terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat, dan para pengikut beliau yang senantiasa istiqamah di dalam menjalankan sunnah-sunnah beliau sampai tegaknya hari kiamat kelak. Para pemirsa, kaum muslimin dan kaum muslimah sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan subuh hari ini insyaallah ta'ala kita akan berbicara atau kita akan mengkaji atau mempelajari sebuah permasalahan yang sangat penting untuk kita ketahui bersama, yaitu berkaitan dengan kedudukan istighfar dan keadaan orang-orang yang beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pembahasan ini saya ambil dari sebuah buku atau sebuah kitab yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah ta'ala, yang mana beliau memiliki sebuah buku atau tulisan yang berjudul Fiqhul Ad'iyat wal Adhkar. Dan di dalam buku ini ada suatu pembahasan yang menarik yang akan kita kaji pada kesempatan subuh hari ini, yaitu berkaitan dengan makanatul istighfari wa halul mustaghfirina, yaitu berkaitan dengan kedudukan dari istighfar dan keadaan orang-orang yang beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita membacakan apa yang dijelaskan oleh Syekh di dalam pembahasan ini, maka ada satu hal yang harus kita ketahui terlebih dahulu, bahwasanya istighfar ini merupakan salah satu tanda atau alamat kebahagiaan di dalam kehidupan seorang muslim maupun seorang muslimah. Bahkan istighfar merupakan salah satu yang mau tidak mau kita semua itu membutuhkannya. Yang mana para ulama menjelaskan
tanda kebahagiaan. Dan ini sekaligus 3 perkara yang mau tidak mau seorang hamba itu pasti akan membutuhkan di dalam kehidupannya. Yang pertama adalah bersyukur, yang kedua adalah bersabar, dan yang ketiga adalah beristighfar. Kenapa kita katakan ketiga perkara ini adalah sesuatu yang mau tidak mau kita pasti akan membutuhkan di dalam kehidupan kita? Karena di dalam kehidupan kita banyak sekali kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak sekali kenikmatan, karunia yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ketika kita diberikan kenikmatan tersebut, maka disitulah membutuhkan rasa syukur dari kita sebagai seorang hamba yang telah banyak diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di dalam kehidupan manusia, di dalam kehidupan kita semua, kita pun tidak akan lepas dari yang namanya ujian. Atau kita pun tidak akan lepas dari yang namanya musibah yang menimpa kita. Maka di saat ujian dan musibah itu datang menimpa kita, maka disitulah membutuhkan yang namanya kesabaran. Sabar di dalam menghadapi ujian atau musibah yang telah menimpa tersebut. Dan di dalam kehidupan kita pun, kita tidak akan mungkin lepas dari yang namanya kesalahan. Tidak akan mungkin kita lepas dari yang namanya perbuatan dosa dan maksiat. Dan ini sebagaimana yang telah disebutkan oleh Nabi SAW. Kullu bani Adam khata'. Setiap anak Adam, setiap anak manusia pasti berbuat kesalahan. Maka di saat kita jatuh dalam kesalahan itu, disitulah membutuhkan yang namanya istighfar. Nah, oleh karena itu, para pemirsa sekalian, kaum muslimin dan kaum muslimat, yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, 3 perkara inilah yang sangat kita butuhkan di dalam kehidupan kita, dan salah satunya akan kita bahas, yaitu berkaitan dengan istighfar. Berkaitan dengan kedudukan amalan istighfar tersebut dan keadaan orang-orang yang beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam pembahasan ini, Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah ta'ala, beliau mengatakan, Inna lil istighfari makanatan fid dini azimah, walil mustaghfirina indallahi ujuran karimah, wa thimarul istighfari wa nataijuhul hamidah fid dunya wal akhirah la yuhsiha illallah. Yang mana beliau mengatakan, sesungguhnya istighfar memiliki kedudukan yang sangat agung di dalam agama Islam. Jadi istighfar, amalan istighfar, perbuatan istighfar, ini memiliki kedudukan yang sangat agung di dalam agama kita. Itu agama Islam. Dan bagi orang-orang yang senantiasa memohon ampunan kepada Allah dengan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia akan mendapatkan ganjaran-ganjaran, akan mendapatkan pahala-pahala yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan di sini Syekh mengatakan buah dari istighfar itu sendiri serta hasil-hasil dari istighfar itu sendiri sangatlah terpuji, baik itu di dunia ataupun di akhirat, yang tidak ada mampu seseorang pun untuk menghitungnya. Artinya tidak ada seseorang pun yang dapat menghitung berapa buah yang dihasilkan dari istighfar tersebut, kecuali kata Syekh di sini
hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Berarti di sini menunjukkan bahwa buah atau hasil dari amalan istighfar, dari perbuatan istighfar yang dilakukan oleh seorang hamba, ini sangat banyak sekali. Keutamaannya sangat banyak sekali. Kemuliaannya sangat banyak sekali. Yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Karenanya di sini Syekh juga mengatakan walihada kathuratin nususul qur'aniyah wal ahaditsun nabawiyatu al mursyidatu ilal istighfari wal hasatu alaih wal mubayyinatu li fadlihi wa 'azimi ajrihi. Maka di sini Syekh mengatakan oleh karena itu kata beliau sangat banyak sekali nas-nas Al-Qur'an maupun hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang membimbing seseorang kepada istighfar, yang memotivasi seseorang untuk senantiasa beristighfar. Bahkan banyak sekali nas-nas di dalam Al-Quran dan hadis yang menjelaskan akan keutamaan dan keagungan pahala dari perbuatan istighfar tersebut. Kita ambil salah satu contohnya, nas-nas yang terdapat di dalam ayat-ayat Al-Quran yang memerintahkan kepada kita untuk senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya Allah berfirman di dalam surah Hud ayat yang ketiga, kata Allah Subhanahu wa taala, wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilaih yumatti'kum mata'an hasanan ila ajalin musamma wa yu'ti kulladhi fadlin fadlah wa in tawallaw fa inni akhafu 'alaikum 'adzaba yaumin kabirin. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan hendaklah kamu meminta ampun kepada Rabbmu dengan kita beristighfar kepada Allah, kemudian bertaubat kepada Allah. Jika kamu mengerjakan yang demikian, kata Allah, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberi kenikmatan yang baik, kenikmatan yang terus-menerus kepadamu sampai kepada waktu yang telah ditentukan. Dan Allah pun akan memberikan kepada tiap-tiap orang yang mempunyai keutamaan, yaitu berupa balasan dari keutamaannya. Jika kamu berpaling, kata Allah, maka sesungguhnya aku takut kamu akan ditimpa siksa pada hari kiamat. Nah, di dalam surat Hud ayat yang ketiga ini, Allah mengatakan, wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilaih. Dan hendaklah, kata Allah, kamu beristighfar kepada Allah, thumma tubu ilaih, kemudian setelah itu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita, memotivasi kepada kita semua, menganjurkan kepada kita semua untuk memperbanyak istighfar kepada Allah dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga ketika kita melihat ke dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka di dalam hadis-hadis itu pun kita akan mendapatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan, menganjurkan, memotivasi kita semua untuk senantiasa memperbanyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ya ayyuhan nas tubu ilallahi wastaghfiruhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai sekalian manusia, bertaubatlah kepada Allah dan beristighfarlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa inni atubu fil yaumi mi'ata marrah. Karena sesungguhnya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku bertaubat kepada Allah, aku beristighfar kepada Allah dalam satu harinya itu sebanyak 100 kali. Jadi subhanallah, kita bisa memperhatikan dari apa yang telah disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau adalah seseorang yang kita semua telah
kita semua telah bersepakat atasnya, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seseorang yang paling mulia yang pernah menginjakkan kakinya di muka bumi ini. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang nabi, seorang rasul yang telah dijamin oleh Allah untuk dimasukkan ke dalam surga. Beliau adalah seorang nabi, seorang rasul yang telah dijamin oleh Allah untuk diampunkan dosanya, diampunkan kesalahannya. Akan tetapi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam satu harinya beliau masih memperbanyak untuk bertaubat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari beberapa nas Al-Qur'an maupun hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di sini memotivasi kita, menganjurkan kepada kita, memerintahkan kepada kita untuk memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak juga nas-nas yang disebutkan di dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang keutamaan serta keagungan dari pahala ataupun ganjaran yang Allah akan berikan kepada orang-orang yang beristighfar kepada Allah. Di antara ayat-ayat tersebut, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nisa ayat ke-110. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa may ya'mal su'an aw yadhlimu nafsahu thumma yastaghfirillaha yajidillaha ghafurar rahima." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan barang siapa yang dia mengerjakan keburukan atau dia telah menzolimi dirinya, thumma yastaghfirillaha, kemudian setelah itu dia beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, yajidillaha ghafurur rahimah, niscaya dia akan mendapatkan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Berarti di dalam ayat ini, di dalam surat An-Nisa ayat ke-110, Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa memberikan ampunan bagi orang-orang yang beristighfar kepada Allah, memohon ampunan kepada Allah setelah dirinya itu jatuh ke dalam perbuatan keburukan, bahkan setelah dia menzolimi dirinya sendiri dengan menceburkan dirinya ke dalam perbuatan kemaksiatan, namun setelah itu dia memohon kepada Allah berupa ampunan dengan beristighfar kepadanya, maka niscaya dia pun akan mendapatkan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Di dalam ayat yang lain pula, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam surah Ali Imran ayat ke-135. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang apabila mereka mengerjakan perbuatan yang fahisyah, perbuatan yang keji, aw zalamu anfusahum, atau mereka menzolimi diri-diri mereka sendiri, itu dengan melakukan perbuatan dosa dan maksiat, menceburkan diri mereka ke dalam perbuatan dosa dan maksiat, zakarullaha, kemudian setelah itu mereka pun mengingat Allah, fastaghfaru lidzunubihim, lalu mereka pun beristighfar, memohon ampunan kepada Allah terhadap dosa-dosa mereka, wa may yaghfiru dzunuba illallah, dan siapakah yang mengampuni dosa-dosa selain Allah Subhanahu wa taala, wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, dan mereka pun tidak melanjutkan perbuatan yang telah mereka kerjakan tersebut dalam keadaan mereka itu mengetahui. Nah, di dalam ayat ini pun Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan keutamaan dari perbuatan istighfar, keutamaan dari amalan istighfar bagi setiap
orang-orang yang telah melakukan perbuatan yang keji, atau bahkan mereka menzolimi diri mereka sendiri dengan menceburkan dirinya ke dalam perbuatan dosa dan maksiat, namun setelah itu mereka pun bersegera untuk mengingat Allah, lantas mereka memperbanyak untuk beristighfar, memohon ampunan kepada Allah, maka niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala pun akan senantiasa memberikan ampunan kepada mereka. Di dalam ayat yang lain pula, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, yaitu di dalam Al-Quran, di dalam surah Nuh, ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-12. Yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam ayat ini menceritakan tentang Nabi Nuh alaihi salam. Allah berfirman, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffaran." Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala pada ayat yang ke-10-nya di dalam surat Nuh, aku berkata, yaitu Nuh alaihi salam berkata, hendaklah kamu memohon ampunan kepada Rabbmu, sesungguhnya Dia adalah Rabb yang Maha Pengampun. Yursilis sama'a alaikum midrara, yang mana Dia pun, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan mengirimkan hujan kepada kalian dengan derasnya. Wa yumditkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala pun akan menambahkan kepada kalian berupa harta, menambahkan kepada kalian berupa anak-anak keturunan, dan akan menjadikan bagi kalian kebun-kebun serta menjadikan bagi kalian sungai-sungai. Ini Allah sebutkan, Allah firmankan di dalam surat Nuh ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-12. Maka di sini ayat-ayat yang telah kita bacakan ini menunjukkan anjuran, motivasi, perintah dari Allah untuk senantiasa memperbanyak beristighfar kepada Allah setelah kita jatuh di dalam sebuah kesalahan ataupun jatuh di dalam perbuatan dosa dan kemaksiatan. Sehingga ketika kita jatuh dalam perbuatan tersebut, lantas kita bersegera untuk mengingat Allah dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka insyaallah ta'ala Allah Subhanahu wa Ta'ala pun akan senantiasa memberikan ampunannya kepada kita. Kemudian di sini Syekh menyebutkan ada sebuah riwayat yang sangat jagat tadi di dalam surat Nuh ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-12, yaitu datang dalam sebuah riwayat dari Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala. Disebutkan anna rajulan syaka ilaihi al-jadbah faqala istaghfirillah wa syaka ilaihi akharul al-faqra faqala istaghfirillah wa syaka ilaihi al-akhar jafafa bustani faqala istaghfirillah wa syaka ilaihi akharu adamal walad faqala istaghfirillah thumma tala alaihim qala Allah ta'ala an-Nuhin alaihi salam wa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffaran yursilis sama'a alaikum midraran wa yumditkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Disebutkan dalam sebuah athar, dalam sebuah riwayat dari Imam Hasan Al-Basri rahimallahu ta'ala, sesungguhnya ada seorang laki-laki yang datang kepada Imam Hasan Al-Basri untuk mengadukan kekeringan, yaitu musim kekeringan kepada beliau. Maka Imam Hasan Al-Basri pun mengatakan kepada orang tersebut, yang mana solusinya kata beliau, maka beristighfarlah engkau kepada Allah. Di orang yang pertama datang kepada Imam Hasan Al-Basri, datang mengeluhkan musim kekeringan, musim paceklik. Maka solusinya dari Imam Hasan Al-Basri, beliau mengatakan beristighfarlah kepada Allah.
Kemudian datang lagi orang yang kedua, mengadukan kepada Imam Hasan al-Basri akan kefakirannya, akan kemiskinannya. Maka solusinya juga sama, kata beliau. Solusinya perbanyaklah untuk beristighfar kepada Allah. Kemudian datang orang yang ketiga yang mengadukan kepada Imam Hasan al-Basri akan kekeringan kebunnya. Jadi dia punya kebun, tapi kebunnya itu tidak mengalir perairannya. Ya, kebunnya itu kering. Maka dia datang kepada Imam Hasan al-Basri untuk mengadukan hal yang seperti ini. Maka solusinya, kata Imam Hasan al-Basri, perbanyaklah engkau untuk beristighfar kepada Allah. Kemudian datang lagi orang yang keempat yang mendatangi Imam Hasan al-Basri untuk mengeluhkan, untuk mengadukan bahwasanya dia belum mendapatkan keturunan atau dia belum mendapatkan anak. Maka solusinya, kata Imam Hasan al-Basri, perbanyaklah juga untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, setelah itu barulah beliau membacakan surah Nuh ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-12 ini. Yang tadi kita telah bacakan ayatnya, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffaran. Ya, aku berkata, kata Nabi Nuh, hendaklah kamu memohon ampunan kepada Rabbmu, sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun. Yursilis sama'a alaikum midrara, yang mana Allah akan mengirimkan air hujan yang deras. Kita perhatikan di sini, mengirimkan air hujan yang deras itu berarti apa? Ini jawaban atau solusi, ya, bagi orang yang datang pertama kali kepada Imam Hasan al-Basri yang mengeluhkan musim kekeringan, yang tidak ada hujan, kemarau. Ya, maka dengan memperbanyak istighfar, Allah mengatakan dalam surat Nuh ini, Allah akan mengirimkan, Allah akan mendatangkan, Allah akan menurunkan hujan yang sangat deras. Bahkan tidak hanya itu, kata Allah, wa yumditkum bi amwali. Allah pun akan memberikan, akan menambahkan harta. Tentunya ini adalah hal yang berkaitan dengan orang yang kedua tadi, yang datang kepada Imam Hasan al-Basri mengeluhkan akan kefakirannya, mengeluhkan akan kemiskinannya. Maka solusinya adalah memperbanyak istighfar. Yang mana Allah katakan tadi, wa yumditkum bi amwalin. Allah akan menambahkan harta kepada engkau. Wa banina, dan Allah pun akan menambahkan, akan memberikan keturunan. Ini solusi bagi orang yang keempat tadi, yang datang kepada Imam Hasan al-Basri mengeluhkan bahwasanya selama dia menikah dia belum mendapatkan anak dan keturunan. Bahkan Allah mengatakan juga, wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Allah akan menjadikan bagi kalian kebun-kebun serta menjadikan untuk kalian sungai-sungai. Nah, ini yang berkaitan dengan orang yang ketiga yang datang kepada Imam Hasan al-Basri mengeluhkan kekeringan kebunnya. Maka perbanyaklah istighfar. Maka dari kisah ini, dari riwayat ini yang berkaitan dengan surah Nuh ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-12-nya, dapat kita pahami bersama bahwasanya amalan istighfar, perbuatan istighfar yang dilakukan oleh seorang hamba ini menjadi suatu sebab yang bisa mendatangkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bisa menjadi suatu sebab yang bisa mendatangkan rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka benarlah apa yang telah disabdakan juga oleh Nabi SAW. Beliau pernah mengatakan dalam sebuah hadis, man aktsara minal istighfar. Barang siapa yang dia memperbanyak untuk beristighfar, ja'alallahu lahu min kulli hammin farajan wa min kulli dhiqin makhrajan wa razaqahu min haitsu la yahtasibu. Jadi barang siapa yang dia memperbanyak istighfar, kata Rasulullah, niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan jalan keluar bagi setiap kesedihannya. Allah akan memberikan kelapangan untuk setiap kesempitannya, dan Allah akan memberikan rizki di arah yang tidak disangka-sangka. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad di dalam kitab Musnadnya, ya, dan dinilai sahih oleh Imam Hakim
serta ulama yang lainnya. Maka di sini para pemirsa sekalian, kaum muslimin dan kaum muslimah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang telah kita bacakan dari ayat-ayat Al-Qur'an, kemudian yang tadi telah kita bacakan juga adanya suatu riwayat yang berkenaan dengan Imam Hasan Al-Basri yang didatangkan atau yang didatangi oleh 4 orang yang mengeluhkan semua problemnya, kemudian solusinya adalah istighfar. Maka di sini memberikan pelajaran kepada kita bahwasanya istighfar adalah suatu amalan selain memiliki kedudukan dan keutamaan yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, ternyata istighfar juga adalah amalan, perbuatan yang dengannya bisa mendatangkan kebahagiaan, bisa mendatangkan kesenangan, bisa mendatangkan kenikmatan, bisa mendatangkan rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Karenanya Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam telah menganjurkan, memotivasi kepada kita semua, memerintahkan, mengarahkan kepada kita semua untuk senantiasa memperbanyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, baik itu setelah kita melakukan perbuatan-perbuatan yang keji ataupun setelah kita jatuh ke dalam perbuatan dosa dan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para pemirsa, kaum muslimin dan kaum muslimah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di akhir pembahasan Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin hafizahullah taala, beliau menjelaskan kepada kita semua bahwasanya tidak semestinya, kata beliau, orang-orang atau manusia itu untuk berputus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi beliau mengatakan tidak semestinya, wala yanbaghi lil abdi an yaqnata min rahmatillah wa in azumat dhunubuhu wa kasurat tanawwa'at fa inna babat taubati wal maghfirati war rahmati wasi'un. Yang mana beliau mengatakan tidak sepantasnya seorang hamba itu berputus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Meskipun, kata beliau, dosanya sangat besar, meskipun dosanya sangat banyak, bahkan dosanya itu bermacam-macam yang pernah dia lakukan. Disebabkan, kata Syekh, hal itu dikarenakan pintu taubat dan pintu pengampunan serta rahmatnya Allah sangatlah luas. Jadi apabila kita terjatuh dalam perbuatan dosa dan maksiat, seberapa besar dosa tersebut, bermacam-macamnya dosa yang kita lakukan, maka sekali-kali janganlah kita pernah merasa berputus asa dari rahmat dan ampunan yang Allah Subhanahu wa taala. Dan hal ini sebagaimana yang Allah firmankan di dalam surah Az-Zumar ayat ke-53, Allah mengatakan, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim." Kata Allah Subhanahu wa taala, katakanlah, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas. Artinya dia telah jatuh ke dalam perbuatan dosa dan maksiat, dan dosa, tingkatan dosanya sangat luar biasa sekali. Bahkan mereka jatuh dalam perbuatan kemaksiatan yang Allah sebutkan di dalam ayat ini yang sudah sampai melampaui batas. Tetapi Allah mengatakan, la taqnatu min rahmatillah. Janganlah engkau berputus asa dari yang namanya rahmatnya Allah, dari yang namanya ampunannya Allah. Jadi kita dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berputus asa dari ampunan dan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa seluruhnya. Innahu huwal ghafurur rahim. Dan sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala
adalah Rabb yang Maha Pengampun, yang insya Allah Allah akan mengampunkan semua dosa-dosa yang pernah kita lakukan apabila kita semua jujur untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya seberapapun dosa yang pernah kita lakukan, maka jangan pernah kita berputus asa. Ya, jangan pernah kita kalah dari ajakan atau bisikan syaitan. Karena syaitan itu tidak hanya mendatangi orang-orang yang rajin beribadah kepada Allah, tetapi syaitan juga akan mendatangi orang-orang yang bermaksiat kepada Allah. Yang mana syaitan ketika mendatangi orang-orang yang rajin beribadah, maka di situ syaitan akan menggiring orang tersebut untuk terjatuh ke dalam ujub. Jadi dia merasa ujub, dia merasa bangga dari apa yang sudah dia lakukan, berupa sholat malamnya, berupa baca Al-Qur'annya, berupa sodakohnya, ataupun ibadah-ibadah yang lain. Nah, itu ketika syaitan datang, ya, atau mendatangi orang-orang yang taat beribadah, syaitan akan menyeretnya untuk jatuh ke dalam ujub. Nah, ketika syaitan mendatangi orang-orang yang bermaksiat kepada Allah, maka syaitan pun akan berusaha untuk menghalangi orang tersebut agar tidak bertaubat dari perbuatan dosanya. Sehingga kita banyak mendapatkan berapa banyak orang-orang yang berputus asa dari ampunan Allah dengan dia mengatakan, apakah mungkin ya dosa yang selama ini sudah saya lakukan sudah terlampau jauh, sudah terlampau besar dosanya, apakah mungkin akan diampunkan oleh Allah? Maka kita katakan sebagaimana yang Allah firmankan dalam surah Az-Zumar, selama seseorang itu mau bertaubat dan memperbanyak istighfar kepada Allah, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala pun akan senantiasa memberikan ampunan dan akan senantiasa menerima taubat selama taubat itu jujur dari orang-orang yang mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka para pemirsa kaum muslimin dan kaum muslimah sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah yang dapat kita pelajari pada kesempatan subuh hari ini berkaitan dengan kedudukan istighfar dan keadaan orang-orang yang beristighfar kepada Allah, bahwasanya dapat kita simpulkan bahwa istighfar, amalan istighfar, perbuatan istighfar adalah salah satu amalan dan perbuatan yang memiliki kedudukan yang sangat agung di hadapan Allah. Bahkan bagi orang-orang yang memperbanyak untuk istighfar, Allah Subhanahu wa taala telah menyediakan bagi mereka ganjaran-ganjaran ataupun pahala-pahala yang sangat besar. Oleh karena itu Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa memerintahkan, menganjurkan, memotivasi kepada kita semua untuk senantiasa memperbanyak bertaubat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan kita senantiasa diberikan taufik oleh Allah sehingga kita pun menjadi salah satu di antara hamba-hamba Allah yang Allah berikan taufik untuk memperbanyak beristighfar kepada Allah, untuk memperbanyak bertaubat kepada Allah, meskipun dosa yang kita lakukan sudah terlampau banyak, akan tetapi yakinlah Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb yang akan senantiasa menerima taubat seorang hamba bagi orang-orang yang jujur bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya wallahu alam bisawab. Untuk materinya kita cukupkan, saya kembalikan kepada moderatornya. Barakallahu fikum wa jazakumullah khairan. Kami sampaikan kepada Ustadz atas penyampaian ilmu dan nasihatnya. Para pendengar Radio Roja, untuk selanjutnya kita akan masuk pada sesi tanya jawab. Alhamdulillah sudah masuk ke kami beberapa pertanyaan Ustadz. Untuk pertanyaan pertama dari Ibnu Ruslan. Bismillah, Assalamualaikum. Semoga Allah selalu menjaga Ustadz dan keluarga Ustadz. Kapan mulainya i'tikaf Ustadz? Apakah malam ke-20 atau 21? Barakallahu fikum.
Tes, Ustaz. Halo Ustaz. Ustaz. Tes. Ya, Ana bacakan ulangi Ustaz ya, pertanyaan yang pertama. ada pertanyaan? Ada Ustaz. Pertanyaan pertama dari Ibnu Ruslan. Bismillah, Assalamualaikum. Semoga Allah selalu menjaga Ustadz dan keluarga Ustadz. Kapan mulainya i'tikaf Ustadz? Apakah malam ke-20 atau 21? Barakallahu fikum. Ustadz? Halo Ustadz? Assalamualaikum. Ya, halo. Kedengaran suaranya Ustadz? Halo. Assalamualaikum Ustadz. Ya, ada pertanyaan nggak? Ada Ustadz, beberapa Ustadz. Oh, nah. Nah, ana bacakan yang pertama Ustadz. Bismillah, Assalamualaikum. Semoga Allah selalu menjaga Ustadz dan keluarga Ustadz. Kapan mulainya i'tikaf Ustadz? Apakah malam ke-20 atau 21? Barakallahu fikum. Kaitan dengan i'tikaf, ya seperti yang ditanyakan, kapankah kita mulai untuk masuk melaksanakan i'tikaf? Maka kita katakan bahwasanya mulai untuk melaksanakan i'tikaf di masjid itu seperti yang diterangkan oleh para ulama, maka dianjurkan bagi mereka untuk memulai i'tikaf di malam ke-21 setelah sholat maghrib. Ya, jadi dia masuk ke masjid untuk memulai i'tikafnya, yaitu dimulai pada malam ke-21 setelah maghrib. Kemudian kalau seandainya dia ingin full i'tikaf, maka berakhir dari batasan i'tikafnya itu setelah malam Idul Fitri, setelah sholat maghrib. Meskipun ada sebagian para ulama mengatakan keluarnya itu setelah sholat subuh di hari Idul Fitrinya. Ya, jadi kita katakan memulai i'tikaf itu pada malam ke-21. Jadi untuk tahun ini, Ramadan tahun ini, insya Allah sekarang kita sudah berada di hari ke-19. Berarti besok Ahad ini kita sudah berada di hari ke-20. Maka bagi orang-orang yang ingin memulai i'tikafnya itu pada malam harinya, ya setelah maghrib, nah dia masuk untuk memulai i'tikafnya di masjid. Wallahu a'lam bishawab. Jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Abu Muhammad. Kapankah waktu yang terbaik bagi seseorang untuk beristighfar? Barakallahu fiik. Baik. Ya, waktu yang terbaik untuk beristighfar
sebagaimana yang telah kita ketahui, ya, di sana ada dalil-dalil yang menjelaskan kepada kita bahwasanya waktu yang terbaik untuk beristighfar itu adalah di waktu-waktu sahur. Meskipun kita katakan untuk secara umumnya kita sangat dianjurkan untuk beristighfar kapan dan dimanapun, ya, kapanpun kita, maka kita dianjurkan untuk memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun di sana ada beberapa dalil-dalil yang menjelaskan bahwasanya istighfar itu memiliki waktu yang sangat terbaik untuk kita melakukannya, mengamalkannya di waktu sahur. Ya, seperti yang Allah sebutkan di dalam surah Al-Dhariyat ayat yang ke-18, wabil ashari hum yastaghfiruna. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka memohon ampunan, itu beristighfar kepada Allah di waktu sahur. Jadi Allah menyebutkan di sini wabil ashari hum yastaghfiruna. Mereka memohon ampunan, beristighfar kepada Allah di waktu sahur. Kenapa demikian? Ya, kenapa lebih ditekankan lagi untuk memperbanyak istighfar di waktu-waktu sahur? Karena di saat waktu-waktu sahur itulah, ya, mustajabnya doa bagi orang-orang yang berdoa dan mustajabnya taubat bagi orang-orang yang bertaubat. Karena para ulama menjelaskan di waktu itu Allah Subhanahu wa Ta'ala turun ke langit dunia. Ya, seperti yang disebutkan di dalam suatu hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ya, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila as-sama'i dunya hina yabqa thuluthul lail akhir. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rabb kita Allah Subhanahu wa Ta'ala turun ke langit dunia di setiap malamnya pada sepertiga malam yang terakhir. Ya, lantas Allah pun berfirman, man yad'uni fa astajiba lahu, man yas'aluni fa u'tiyahu, man yastaghfiruni fa aghfirahu. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, barang siapa yang berdoa kepadaku, niscaya aku akan ijabah, aku akan kabulkan. Barang siapa yang meminta ampunan, meminta kepadaku, maka aku akan berikan permintaannya. Wa may yastaghfiruni fa aghfira lahu. Dan barang siapa yang meminta ampunan kepadaku, maka Allah katakan aku pun akan memberikan ampunan kepadanya. Di sini sahih dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Sehingga di sini memberikan keterangan kepada kita pada umumnya, ya, secara garis besarnya kapanpun kita dianjurkan untuk memperbanyak istighfar kepada Allah, dan lebih ditekankan lagi memperbanyak istighfar di waktu-waktu sahur, karena pada waktu itulah mustajabnya bagi orang-orang yang berdoa, dan Allah pun akan memberikan ampunan bagi orang-orang yang bertaubat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya. Mengingat waktu yang cukup terbatas, mungkin satu pertanyaan terakhir lagi Ustaz ya. Baik, ya. Jika dalam keadaan umum, zikir apa yang paling baik dibaca oleh seorang muslim Ustaz? Apakah istighfar atau yang lainnya? Jika istighfar, apakah ada yang lebih utama dari sayyidul istighfar Ustaz? Jazakallahu khairan wa barakallahu fiik. Baik. Ya, berkaitan dengan berzikir, ya, manakah yang lebih afdal untuk kita membaca dari lafaz-lafaz zikir tersebut? Wallahu a'lam bishawab. Ya, mana yang lebih afdal? Wallahu a'lam bishawab. Tetapi yang harus kita perhatikan di sini, selama kita masih diberikan kesempatan, ya, diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu